Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, baik nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat alam semesta dan lain sebagainya yang kita rasa, kita lihat, kita dengar dan semuanya saja. Maka kewajiban kita adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau kita mengingkari atau tidak bersyukur maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kemuliaan, inilah jalan yang terbaik yang insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati kepada Rasul, mentaati kepada Nabi kita. Dan Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini sering diperingati, dikenang sebagai peristiwa yang bersejarah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31,
yang saya bacakan di awal khutbah tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, di mana tidak ada nabi sesudahnya, dan kita harus mempercayai, harus mengimani. Maka di antara rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada Rasul. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Jadi iman kepada Rasul termasuk salah satu rukun iman yang keempat, di mana kita harus benar-benar meyakini, mempercayai akan risalah kenabian, risalah nubuwah Nabi Muhammad SAW. Maka di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai beberapa bukti yang menunjukkan kebenaran nubuwah risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga semakin memantapkan kita, keyakinan kita, keimanan kita. Di samping iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, adalah iman kepada Rasul. Beberapa bukti yang menunjukkan kebenaran nubuwah, kebenaran kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah basyarah atau berita tentang datangnya Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran menyebutnya dengan adanya basyarah itu dalam beberapa ayat. Antara lain dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab suci sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Qalu hadza sihrun mubin, kata mereka. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi mengenai nubuat yang telah dinukil pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan mengenai ciri-ciri dan tanda-tanda serta sifat-sifat yang terakhir itu, sehingga para ulama ahli kitab sangat mengerti dan menunggu kedatangan. Dan Al-Quran mengatakan mereka, yaitu yang disebut ulama ahli kitab, telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangannya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah diantaranya yang pertama.
Kemudian yang kedua, bukti nubuwah atau kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah kelebihan, kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali jemaah sekalian ternyata, dan mungkin kita banyak yang belum tahu. Di antaranya yang paling populer dan yang masih bisa kita rasakan, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat abadi. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air dari sela-sela jari beliau yang cukup untuk memberi minum 1.400 orang laki-laki dan perempuan. Terangan hadis Bukhari. Kemudian mukjizat yang lain adalah melipat gandakan makanan sehingga makanan yang sedikit cukup untuk lebih dari 1.000 orang prajurit waktu perang Khandaq. Keterangan hadis muttafaq alaih. Kemudian yang keempat, mukjizatnya adalah mengembalikan mata Qatadah yang tercukil waktu perang Uhud sehingga kembali seperti semula. Ini dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mukjizatnya makanan mengucapkan tasbih di hadapan beliau yang bisa didengar oleh para sahabat. Terangan ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian mukjizat yang lain adalah bulan terbelah dua menjawab permintaan orang-orang Quraisy sebagaimana dinukil dalam surat Al-Qamar ayat 1. Kemudian mukjizat yang lain adalah batu dan pohon kayu memberikan salam kepada beliau yang bisa didengar dan disaksikan oleh orang banyak. Ini antara lain disahkan oleh hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian mukjizat yang lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Ini juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga bukti kenabian Nabi adalah nubuat, yaitu tentang ramalan tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang yang selalu tepat. Misalnya antara lain adalah nubuat tentang akan mati syahidnya Umar dan Utsman. Hal ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa tatkala Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman mendaki bukit Uhud, beliau bersabda, "Kokohkanlah wahai Uhud, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid atau asyahidani." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah nubuat tentang tidak akan terjadinya fitnah antara sesama muslimin selama Umar masih hidup. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan, "Fitnah tidak akan menimpamu selama bersamamu masih ada Umar." Sejarah mencatat bahwa fitnah itu terjadi pertama kali di zaman Utsman bin Affan. Kemudian nubuah tentang Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW, yang akan menjadi pendamai antara 2 golongan besar kaum muslimin. Kemudian contoh nubuah yang lain juga adalah tentang Sa'ad bin Waqqas waktu dia sakit keras di Mekah yang diduga akan meninggal dunia. Rasulullah bersabda kepadanya, "Semoga engkau hidup sehat sehingga engkau bisa memberi manfaat kepada beberapa kaum dan memberi mudarat kepada yang lainnya." Sehingga sejarah mencatat bahwa Sa'ad sehat dan kemudian berhasil menaklukkan Irak. Melalui dia banyak orang yang masuk Islam dan mendapatkan manfaat, dan tentu saja orang-orang kafir yang dikalahkan mendapatkan mudarat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kesaksian yang keempat adalah kesaksian miliaran umat Islam sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang
yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, suatu kesaksian yang sangat mutawatir, yaitu diketahui oleh banyak orang dalam berita yang sama. Dan yang kelima jamaah sekalian adalah kenyataan bahwa Rasulullah SAW yang membawa ajaran yang begitu lengkap dan sempurna adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah berguru kepada siapapun. Dan Rasulullah SAW tidak menyampaikan ajaran apapun sebelum berumur 40 tahun, sebelum wahyu pertama turun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya bukti kerasulan Muhammad SAW. Semoga semakin memperkuat keyakinan kita, cinta kita, sehingga ketaatan kita semakin bertambah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Andai kata, seandainya umat-umat terdahulu mereka bisa bangkit dari kubur, mereka akan meminta menjadi umatnya Muhammad SAW. Maka berbahagialah kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, sementara Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka berimanlah, maka ikutilah, maka taatilah, karena taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Amma ba'du, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Rasulullah. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Rasulullah. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Seberapapun kita sering lalai, sering khilaf, sering salah, kita tetap harus kembali ketaatan kepada Allah dan ketaatan terhadap Rasulullah SAW. Dan tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai bukti-bukti nubuah kenabian Muhammad SAW. Semoga menambah referensi keyakinan dan keimanan kita sehingga kita bisa diselamatkan di dunia dan di akhirat.